Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, saya Ima Salasabila dan teman saya Ika Fatra Fatina. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai metode pendidikan. Oke. Baik, langsung saja kita membahas materi mengenai metode pendidikan. Oke, yang pertama, ayat Al-Quran tentang rambu-rambu penerapan metode pendidikan. Yang pertama yaitu surah An-Nahl ayat 125 yang berbunyi Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsanu inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Yang artinya seluruh manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Baik, selanjutnya hikmah, mau'izah hasanah, dan jidal ini adalah metode dakwah yang Allah ajarkan. Penyebutnya secara berurutan menunjukkan prioritas dalam menggunakan metode dakwah ini. Dan selanjutnya, hikmah mempunyai arti kebijaksanaan, yakni cara yang bijaksana, akal budi yang mulia, dada yang lapang, dan hati yang bersih guna menarik hati orang kepada agama Allah. Hikmah itu bukan sekedar kata-kata, melainkan juga sikap hidup dan perbuatan. Selanjutnya, mau'izah hasanah adalah pengajaran yang baik, pesan-pesan yang baik sebagai nasihat. Dan terakhir yaitu jidal adalah debat. Metode ini hanya ditempuh jika diperlukan, ketika dakwah dibantah, disanggah atau ditantang untuk beradu argumentasi, maka hendaklah perdebatan dilakukan dengan cara yang lebih baik-baik juga. Baik, selanjutnya untuk presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya, Ika. Kepadanya kami persilahkan. Baiklah, saya akan melanjutkan materi metode pendidikan. Untuk ayat selanjutnya yaitu surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Quran Surat Al-Ahzab ayat 21 di atas menerangkan tentang meneladani akhlak dan ajaran Rasulullah SAW yang termasuk tata cara beliau dalam mendidik diri sendiri, keluarga, lembaga, dan masyarakat merupakan kewajiban semua umat Islam. Dalam suatu pembelajaran, banyak macam-macam metode yang digunakan, yang mana setiap jenis metode mengajar mempunyai kelemahan dan kelebihan masing-masing. Metode-metode itu diantaranya seperti yang tercantum dalam Quran Surat Al-Ahzab ayat 21, yaitu metode pemberian contoh dan teladan. Metode ini merupakan metode yang cukup besar pengaruhnya dalam mendidik anak. Allah telah menunjukkan bahwa contoh keteladanan dari kehidupan Nabi Muhammad SAW mengandung nilai pedagogis bagi manusia atau para pengikutnya. Materi selanjutnya itu hadis tentang metode yang digunakan Nabi untuk mendidik sahabatnya. Ada 7 metode. Yang pertama metode lingkaran atau halakoh, yang kedua metode dialog dan diskusi atau al-hiwar al-mujadalah, yang ketiga metode ceramah atau al-khutbah, yang keempat metode kisah atau al-kisah, yang keenam metode penugasan atau at-tatbiq, yang keenam metode teladan dan panutan atau al-uswah dan al-qudwah. Yang terakhir yaitu metode perumpamaan. Kemudian 4 kompetensi yang harus dimiliki guru. Ada 4 kompetensi yang harus dimiliki guru, yaitu yang pertama kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik adalah pemahaman guru terhadap siswa, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan siswa untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Kompetensi selanjutnya yaitu kompetensi profesional. Kompetensi profesional merupakan penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang harus dikuasai guru, mencakup penguasaan materi
Kemudian kompetensi personal merupakan kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, berakhlak mulia dan berwibawa, dan dapat menjadi teladan bagi siswa. Kemudian kompetensi sosial. Kompetensi sosial merupakan kemampuan yang harus dimiliki guru untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif dengan siswa, sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua atau wali siswa, dan masyarakat sekitar. Demikian presentasi dari kelompok kami tentang metode pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.